Kita akan membahas mengenai konsep dasar penelitian. Nah, pada konsep dasar penelitian ini yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan metodologi ilmu dan penelitian. Nah, yang dimaksud dari ilmu pengetahuan yaitu suatu pengetahuan yang sifatnya umum atau menyeluruh, yaitu memiliki metode yang logis dan terurai secara sistematis. Sedangkan pengertian dari penelitian sendiri adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara terencana, penuh kehati-hatian dan teratur terhadap suatu objek atau subjek tertentu untuk memperoleh bukti, jawaban atau pengetahuan. Nah, selanjutnya perkembangan metodologi ilmu dan penelitian. Dalam melaksanakan suatu penelitian sebaiknya dilakukan dengan cara ilmiah, yaitu cara yang benar, berdasarkan fakta serta empiris, objektif dan logis. Nah, terdapat 4 cara untuk memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama ada metode keteguhan, kedua metode otoritas, ketiga metode infusi, dan yang terakhir adalah metode ilmiah. Nah, sedangkan ada menurut Noto Atmojo membagi ke dalam 2 bagian besar cara untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama ada cara non-ilmiah atau tradisional, dan yang kedua adalah cara ilmiah atau modern. Nah, cara ilmiah atau modern ini terbagi lagi menjadi metode induksi dan metode deduksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi penelitian. Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Seperti yang kita ketahui, penelitian itu dilakukan untuk mencari kebenaran tentang sesuatu, tentang suatu masalah, seperti itu. Nah, terdapat ciri penelitian, yaitu penelitian berangkat dari suatu masalah. Yang kedua, penelitian mengandung unsur orisinalitas. Ketiga, berdasarkan pada kuriositas. Keempat, penelitian dilakukan dengan pandangan yang terbuka. Kelima, penelitian didasari oleh asumsi bahwa fenomena mempunyai hukum dan aturan. 6, penelitian berusaha menemukan generalisasi, dalil dan teori atau berusaha menguji dan memodifikasi teori. 7, penelitian melakukan studi tentang kausalitas atau sebab akibat. 8, penelitian memiliki pengukuran yang tepat. Dan yang terakhir, penelitian menggunakan teknik yang disadari dan dikuasai. Nah, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi penelitian, di mana klasifikasi penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Kemudian yang kedua, penelitian survei dan non-survei. Survei ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos atau by mail maupun telepon. Sedangkan penelitian non-survei itu sendiri adalah penelitian yang mengumpulkan data bukan dengan kuesioner, bukan dengan melalui pos, dan bukan dengan telepon, dan bukan pula dengan interview terstruktur. Jadi pada penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa antara perbedaan survei ini, survei dan non-survei, yaitu survei dengan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari individu melalui pengumpulan data seperti kuesioner, interview. Sedangkan non-survei itu kebalikannya, mengumpulkan data dengan tidak menggunakan kuesioner maupun pos atau telepon. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga ada penelitian dasar terapan, di mana penelitian dasar ini disebut juga dengan penelitian murni, yang merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, preposisi, maupun teori baru.
Nah, selanjutnya ada 7 karakteristik penelitian yang perlu kita pahami. Yang pertama, penelitian itu harus bersifat sistematis. Kedua, logis atau masuk akal. Yang ketiga itu empiris dan rasional. 4, induktif. Kelima, replikabel. Keenam, transmitabel. Dan yang terakhir, terencana dan sesuai konsep ini. Nah, pastinya dalam melakukan suatu penelitian, kita mendapatkan kegunaan penelitian itu sendiri, di mana kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Nah, secara ilmiah, kegunaan penelitian itu contohnya seperti memberikan wawasan, pengetahuan seperti itu kepada seseorang mengenai suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Kemudian kegunaan praktis ini maksudnya manfaat yang dapat digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, serta manfaat ini terkait dengan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal kasus. Yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengevaluasi tingkat kesiapan implementasi RME di klinik mata X pada tahun 2024. Dalam kebanyakan kasus, sistem RME memiliki banyak fitur dan tugas yang kompleks, sehingga penggunaan RME dapat mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kemudahan akses informasi. Sehingga masalah yang terjadi yaitu sumber daya manusia di klinik, terutama DPJP, membutuhkan waktu untuk belajar RME. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Maka, dari kasus tersebut, metode penelitian apa yang dapat digunakan oleh peneliti? Jawabannya yaitu metode yang dapat digunakan oleh peneliti tersebut yaitu B, penelitian kualitatif. Nah, untuk pembahasan soal kasus yang pertama, yaitu jawabannya tadi adalah penelitian kualitatif. Nah, pengertian dari metode penelitian kualitatif itu sendiri yaitu digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data digunakan secara triangulisasi atau gabungan, serta analisis data ini dilakukan secara induktif dan hasil penelitian yang dihasilkan. Penelitian memilih pendekatan kualitatif, misalnya studi kasus, fenomenologi, etnografi, atau ground theory. Kemudian mereka membuat rancangan dan protokol penelitian, yaitu mencakup metode pengumpulan data. Wawancara akan difokuskan pada persepsi dan pengalaman mereka terkait dengan sistem alur yang belum sesuai dengan penyesuaian sumber daya manusia, dan observasi partisipatif. Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap alur pelayanan di klinik mata untuk melihat bagaimana sistem berjalan dan bagaimana interaksi antar staf terjadi. Nah, sekarang kita masuk pada soal kasus yang kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemakaian RME terhadap kepuasan petugas rekam medis. Kepuasan pengguna dalam memakai RME ialah satu di antara tolak ukur taraf berhasil tidaknya implementasi atau pemakaian sebuah sistem informasi. Kepuasan itu ialah penilaian yang terkait perihal kinerja sebuah sistem informasi, bisa dikategorikan baik atau tidak. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar kuesioner dengan sampel yang diambil pada kajian berjumlah 14 orang perekam medis. Maka untuk mengetahui penggunaan rekam medis elektronik punya pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan petugas rekam medis, maka akan melakukan metode penelitian, yaitu akan dilakukan sesuai kasus yang telah kita baca, yaitu penelitian yang dilakukan yaitu penelitian survei. Nah, selanjutnya pembahasan untuk soal kasus yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan yaitu penelitian survei, di mana penelitian survei ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakannya melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Nah, secara lebih spesifik, menyatakan bahwa dalam penelitian survei, peneliti menyeleksi suatu sampel dari responden dan menggunakan kuesioner atau melakukan interview untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi perhatian peneliti.
Data yang dikumpulkan ini kemudian digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari populasi tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang ketiga. Seorang peneliti tertarik dengan salah satu masalah yang sering terjadi saat mengisi rekam medis, yaitu pengisian yang tidak lengkap dan penulisan dokter yang tidak cukup spesifik tentang diagnosa yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran rekam medis pasien rawat inap di Rumah Sakit X, sehingga penelitian ini akan menganalisis kelengkapan pengisian berkas rekam medis di Rumah Sakit X. Maka dari kasus tersebut, penelitian apa yang dapat digunakan oleh peneliti tersebut? Yaitu penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal kasus yang ketiga, di mana dari kasus tersebut digunakan pendekatan kuantitatif yang pengertiannya yaitu dengan pendekatan positivisme karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian kuantitatif ini juga memenuhi kaidah ilmiah, yakni teoritis, empiris, dapat diuji kembali, terbuka untuk dikritik, objektif, terukur, rasional, konsisten, dan sistematik. Pendekatan kuantitatif ini juga digunakan untuk pembuktian atau konfirmasi yang menggunakan angka-angka dalam analisis statistik untuk memecahkan masalah penelitian. Berbagai macam data yang mencakup statistik, persentase, dan bentuk-bentuk terkait memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses penelitian yang sedang berlangsung. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai perumusan masalah penelitian. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai identifikasi topik penelitian. Topik penelitian ini merupakan pernyataan inti setelah menentukan area penelitian terlebih dahulu. Nah, terdapat 3 syarat topik penelitian. Yang pertama yaitu topik yang ditentukan merupakan hal yang menjadi minat dan menarik bagi peneliti tersebut untuk diteliti. Nah, maksudnya di sini di mana jika dalam melakukan suatu penelitian, peneliti harus memang benar-benar tertarik atau berminat untuk melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua adalah topik penelitian harus spesifik dan fokus. Dan yang ketiga, topik penelitian merupakan bidang yang dikuasai oleh peneliti. Yang artinya seorang peneliti itu melakukan penelitian sesuai dengan bidang yang mereka lingkupi, bidang yang mereka jalani, supaya nantinya dapat memudahkan mereka dalam melakukan penelitian tersebut sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya sudah mereka miliki. Nah, selanjutnya kita masuk pada sumber penemuan masalah penelitian. Nah, sumber-sumber masalah penelitian itu dapat diambil dari seperti buku bacaan, laporan hasil penelitian, pengamatan sepintas, pernyataan pemegang otoritas, perasaan atau intuisi, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Sumber masalah lainnya juga dapat ditemukan dari seperti fenomena-fenomena yang terjadi di ruang-ruang kuliah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian dapat juga dari perubahan teknologi dan pengembangan kurikulum, dan ada juga dari pengalaman-pengalaman akademis seperti dari guru atau dosen itu sendiri, dan yang terakhir adalah konsultasi. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah. Agar suatu masalah itu layak untuk diangkat menjadi masalah penelitian, maka diperlukan adanya syarat-syarat seperti syarat FINER, yang artinya feasible, interesting, novel, ethical, serta relevan. Yang pertama, syarat feasible, yang artinya masalah penelitian itu dapat dijawab dengan penelitian. Kemudian yang kedua, interesting, yang artinya suatu penelitian itu peneliti harus memiliki minat dan ketertarikan terhadap masalah yang ditelitinya. Kemudian ada novel, yang artinya penelitian itu dapat memberikan sesuatu hal yang baru dan masalah yang diangkat itu kekinian atau yang sedang berkembang. Kemudian yang keempat ada etis, di mana penelitian itu harus dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran etika dan tidak boleh bertentangan dengan etika. Dan yang terakhir adalah relevan, di mana penelitian yang dilakukan ini harus relevan dengan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Nah, selanjutnya ada tipe masalah penelitian, di mana tipe masalah penelitian pada bagian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masalah penelitian deskriptif, yang artinya adalah
permasalahan itu terdiri dari hanya satu maupun lebih dari variabel yang kemudian tidak dilakukan perbandingan antara variabel yang diteliti tersebut. Kemudian yang kedua ada masalah penelitian komparatif, yang artinya permasalahan itu disusun dengan adanya perbandingan antara satu atau lebih dari dua variabel. Kemudian ada masalah penelitian asosiatif, di mana permasalahan itu sifatnya menyatakan asosiasi antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan variabel dalam permasalahan asosiatif itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hubungan simetris, hubungan kausal, serta hubungan interaktif. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang pertama, di mana kasusnya yaitu sebuah puskesmas ingin mengetahui gambar lengkap tentang praktik pengelolaan rekam medis yang ada di wilayah kerjanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis masalah yang sering muncul dalam pengelolaan rekam medis, faktor-faktor penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Pengumpulan dan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan petugas rekam medis, dan telah dokumen rekam medis yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang kondisi pengelolaan rekam medis di puskesmas tersebut, serta menjadi dasar untuk pengembangan intervensi yang tepat guna meningkatkan mutu pengelolaan rekam medis. Nah, berdasarkan dari kasus di atas, tipe masalah penelitian yang paling sesuai adalah, jawabannya yaitu adalah B, deskriptif. Nah, untuk pembahasan dari soal kasus yang sudah kita bacakan tadi, yaitu dalam kasus tersebut penelitian yang dijelaskan adalah bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan rekam medis di puskesmas, mengidentifikasi masalah yang muncul, faktor penyebab, dan dampaknya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat, mencari hubungan antar variabel, atau memberikan suatu tindakan, dan juga memberikan deskripsi atau gambaran secara jelas suatu kondisi. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tadi jawabannya ke masalah penelitian deskriptif, yang dimana masalah penelitian deskriptif itu artinya permasalahan yang terdiri dari hanya satu atau lebih variabel. Dan penelitian ini artinya tidak dilakukan perbandingan antara variabel, namun hanya mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang kedua. Sebuah rumah sakit ingin mengevaluasi efektivitas dari dua sistem penyimpanan rekam medis yang berbeda, sistem penyimpanan terpusat dan sistem penyimpanan desentralisasi. Pada sistem penyimpanan terpusat, semua rekam medis disimpan di satu lokasi pusat, sedangkan pada sistem penyimpanan desentralisasi, rekam medis disimpan di berbagai departemen di seluruh rumah sakit. Rumah sakit ingin mengetahui sistem mana yang lebih efisien dalam hal waktu, pengembalian rekam medis, biaya operasional, dan kepuasan staf. Jenis masalah penelitian apa yang paling sesuai untuk penelitian ini? Yaitu jawabannya adalah C, komparatif. Nah, sesuai soal yang kita bahas tadi, yaitu dengan jawabannya adalah komparatif. Pembahasannya yaitu penelitian yang sudah dijelaskan tadi bertujuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih berdasarkan variabel. Nah, dalam kasus ini, penelitian itu membandingkan efektivitas sistem penyimpanan rekam medis terpusat dan desentralisasi berdasarkan waktu pengambilan rekam medis, biaya operasional, dan kepuasan staf. Oleh karena itu, masalah penelitian komparatif adalah yang paling sesuai. Nah, di mana masalah penelitian komparatif itu artinya yaitu permasalahan yang disusun dengan adanya perbandingan antara satu atau lebih variabel berbeda dalam waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang ketiga. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kelengkapan pengisian rekam medis elektronik dengan tingkat kepuasan pasien di sebuah rumah sakit. Data dianalisis menggunakan uji korelasi untuk melihat keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif signifikan antara kelengkapan pengisian EHR dan kepuasan pasien. Berdasarkan kasus di atas, jenis masalah penelitian apa yang paling sesuai? Jawabannya adalah C, asosiatif. Nah, dalam kasus tersebut, penelitian berusaha mencari hubungan antara kelengkapan pengisian rekam medis elektronik dan tingkat kepuasan pasien. Sedangkan jawabannya tadi yang sudah kita dapat yaitu masalah penelitian asosiatif, di mana artinya adalah sebuah permasalahan yang sifatnya menyatakan asosiasi antara dua variabel atau lebih.